Oke, halo semuanya. Oh my god, apa kabar? Seneng banget bisa balik lagi sama saya Vikas Reading di sini. Welcome back to my channel. Dan ini aku mau ngomong dulu. Saya ngadain pick a card reading tentang kenapa orang jatuh hati sama kalian, oke? Jadi it's about really like a good thing, hal baik tentang kalian. Dan ini juga aku mau ngadain pilihan kartu ini karena sebentar lagi tanggal 8 itu International Women's Day. Jadi ini ada, nanti aku bakal kasih pesan untuk kalian para wanita, oke, yang dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke atau seluruh dunia pun. Aku harap kalian tahu seberapa berharganya kalian. Dan bagi kalian yang masculine energy, yang untuk lelaki atau masculine energy lah intinya, kalian bisa ngomong pesan ini ke ibu kalian, ke kakak adik kalian, ke pasangan kalian, atau ke teman kalian, atau bahkan ke stranger, orang asing, wanita atau feminine energy. Kalian bisa ngomong ke mereka seberapa berharganya mereka, oke? Jadi seperti biasa, sebelum saya mulai, saya akan minta kalian untuk milih satu kartu dari 6 grup ini. Jadi ini grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5, dan grup 6. Jadi kalau emang sudah kalian milih, silakan mempercepat di timestamp yang sudah saya sediain di bawah ini untuk kalian lihat apa hasil dari pilihan kalian. Kalau kalian butuh waktu untuk pause video ini untuk meditasi dulu dalam keadaan yang tenang, silakan ngelakuin itu dan tolong pilih kartu, gunain insting kalian, intuisi kalian, dan pilihlah kartu yang menurut kalian ngerasa kartu ini yang benar-benar narik kalian untuk dipilih ya, karena saya ngerasa ini yang memberikan hasil yang paling akurat untuk kalian. Dan tolong ingat kalau ini cuma general reading, jadi kalau misalnya ada yang gak berhubungan, ya mohon dimaklumi lah. Dan silakan pilih kenapa orang jatuh hati sama kalian yang lainnya, oke? Jadi sebelum saya mulai, saya mohon minta maaf kalau memang saya ada ngomong hal yang kurang berkenan di hati kalian. Cuman sekali lagi, seperti biasa, saya akan jujur dan apa adanya ketika saya membaca dan melihat apa sih yang membuat kalian ini sangat istimewa, yang membuat orang lain bisa jatuh hati kepada kalian. Oke, yuk check it out. Oke, grup pertama, halo semuanya, Happy International Women's Day. Jadi happy ya, semoga happy. This is your day for all the women. Untuk kalian yang masculine energy, saya mohon tolong jangan sungkan-sungkan ucapin ini kepada seluruh kenalan kalian, keluarga kalian, bahkan even stranger, mbak-mbak yang di Indomaret atau Alfamaret, siapapun itu, ngomong Happy International Women's Day. Oke, sebelum saya mulai, saya akan bacain ini ada pesan dari Koko, kenalan saya. Jadi ini saya channel, maksudnya saya minta pesan dari dia sebagai seorang lelaki, apa sih pesan yang mau kamu ngomong ke para wanita. Jadi dia bilang, ini dari Ko Willy, dia bilang be yourself, jadi diri sendiri, yang penting happy. Oke, nah jadi ini pesannya untuk kalian yang grup pertama. Oke, ini dari Ko Willy, thank you Ko. Ini aku mau bilang dulu kalau kalian orangnya bener aku waktu ngeliat ini aku senyum-senyum karena aku ngeliatnya kalian benar-benar kayak free spirit, dalam arti kalian light hearted, kalian orangnya nggak mau yang namanya ribet-ribet. Oke, kalian orangnya, orang jatuh hati sama kalian karena kalian orangnya benar-benar simple, kalian orangnya ceria, kalian orangnya periang, kalian pandai banget. Oke, saya ulangi, kalian pandai banget namanya ngebawa diri, kalian pandai banget, dimana kalian tuh kayak ngerasa hidup itu dibawa enjoy deh. Kalau misalnya ada masalah pun ya slow aja gitu loh. Kamu tuh kayak orang prinsipnya tuh kayak kan masih ada hari esok, kayak santai aja, slow aja gitu loh. Jadi orang siapapun itu kadang ngelihat kamu dari tingkah laku kamu tuh orang udah bisa tersenyum sendiri gitu loh, kayak ini orang kok asik banget gitu loh. Dan kamu emang dari dulu karena
kamunya yang kayak gini, ini apply untuk seluruh wanita lelaki ya, semuanya nyampur. Cuman yang untuk be yourself itu mungkin saya mau menegasin aja untuk yang perempuan gitu loh, tapi lelaki juga harus be yourself, oke? Jadi saya ulang lagi tadi sampai mana saya lupa. Jadi kayak kalian tuh ya hari ini kayak misalnya ada masalah, hari ini lagi stres, tapi udah cepet move on gitu loh. Jadi makanya kayak cepet move on, sampai loh ya, banyak orang tuh broken heart, patah hati sama kalian, karena kalian itu orangnya kayak kalau orang ngajak kalian berteman, hangout bareng, kalian bakal oke, why not gitu loh. Nah orang ini ternyata kayak orang misalnya yang naksir kamu, yang kayak istilahnya suka sama kamu walaupun kamu nggak nyadar. Orang tuh ternyata yang ngarep lebih, dan kamu ngelihatnya, loh kita kan berteman. Jadi intinya ada beberapa cowok mungkin atau beberapa cewek gitu ya, kayak ngomong kamu, kok kamu PHP-in orang sih? Loh kamu bingung, loh perasaan kan aku nggak ngapa-ngapain, kan aku cuma slow aja. Kok orang itu yang dibawa serius, akunya kan slow aja gitu loh. Nah jadi jangan aneh kalau misalnya banyak orang bilangin kamu, loh kamu nih kok playboy, playgirl. Dalam hati kamu bilang playboy, playgirl, perasaan aku biasa aja deh gitu. Soalnya mungkin bagi kamu ya kayak yang aku tadi bilang, kamu orangnya just take it easy, take it slow, nggak ada, nggak usah buat pusing semuanya. Tapi bagi orang lain mungkin yang lebih serius ngerasa ih PHP nih, ih gitu-gitu. Jadi tapi kan kamu cuek, kamu masa bodoh, kamu kayak what, aku ngelakuin aja, aku cuma pengen jadi diri aku sendiri, aku nggak peduli, yang penting aku happy gitu loh. Kamu orangnya gitu. Dan satu hal yang aku benar-benar suka dari diri kamu, yang orang itu benar-benar jatuh, itu kamu kalau udah nolong orang ya itu nggak tanggung-tanggung. Itu gini ya, saya ngomong, kamu orangnya kan cepat move on ya. Jadi kadang banyak banget temen, kamu banyak banget temen by the way, tapi jarang ada orang yang bisa, istilahnya tuh bisa benar-benar kamu komit gitu sama satu orang atau dua orang. Jadi istilahnya temen kamu tuh banyak, tapi temen deket kamu tuh dikit banget gitu. Jadi kamu akrab sama banyak orang, cuman paling 1, 2, 3, 5 gitu loh temen baik kamu yang benar-benar tahu sifat kamu. Dan ketika teman baik kamu, sahabat kamu nih lah ya, sohib kamu ini ada masalah, siapapun mereka, kamu tuh rela ngelakuin apapun demi mereka. Itu yang aku lihat. Kamu kayak bener-bener rela ngebantu sampai gak tidur, sampai rela. Ini aku ngelihatnya ada saya ulangi, beberapa dari kalian yang rela sampai minjem uang demi teman baik kamu ini, karena kamu tahu teman baik kamu ini bisa kamu percaya gitu loh. Jadi kamu orangnya bener-bener istilahnya rela ngelakuin apapun untuk orang yang kamu sayang itu. Jadi aku ngelihatnya wow. Tapi ingat, aku mau bilang kadang orang baik gitu, kamu baikin orang, kamu juga tahu kalau orang nggak baikin kamu pun kayak maksudnya nggak sebaik kamu ke mereka, tapi kamu tetap ya udah nggak apa-apa gitu loh. Dan kamu orangnya yang kayak aku bilang, kayak benar-benar take it easy, kayak slow aja, Wallace bro gitu loh. Jadi orang pada banyak banget akrab banget sama kamu tuh orang yang ketika kalau misalnya lagi ngantri gitu ya, kayak ngantri di rumah makan, atau ngantri minuman, atau ngantri di apotek atau apapun itu, kalau misalnya beli minum, beli chat time atau apapun itu, kamu tuh yang kayak ngomong sama sebelahmu, halo apa kabar gitu. Jadi kayak orang pun kadang ada beberapa temen kamu, loh mulai nih gitu loh. Jadi kamu kayak orangnya bener-bener yang
you know, friendly banget, take it easy. Dan kamu kalaupun misalnya kerjaannya, atau saya ngomong dulu ya, kerjaannya agak, ya kamu misalnya kerjaannya misalnya ya nggak usah mau perfect, nggak apa-apa, yang penting aku selesai udah, yang penting oke gitu loh. Jadi kayak kalau kena marah atasan pun, kalau kena marah bos atau kena marah dosen, kena marah asisten dosen atau apapun itu, kamu yang kayak ya nggak apa-apa lah, nanti coba aja lagi gitu. Jadi kayak aduh, kadang teman-temanmu tuh kayak kadang pengen ngomong sama kamu, aduh jangan gitu banget lah, tapi kamu bilang ya mau gimana, aku emang orangnya gini gitu loh. Jadi banyak banget hal positif dimana kamu ngebawa diri kamu, cara kamu ngomong, cara kamu mengakrabkan diri, kamu benar-benar pandai bergaul, dan kamu gak mau bohongin diri kamu. Itu yang paling penting yang aku lihat, kualitas terbaik, bukan kualitas terbaik dari diri kamu. Dan aku harap aduh sorry kelupaan, ini kita juga ada happy ya untuk mengklarifikasi semuanya. Dan aku harap dimanapun kamu berada, berapapun nanti umur kamu, nanti ketika kamu udah tua, kalau video ini saya harap sih masih ada terus video ini, kamu bisa lihat balik dan jangan pernah ilangin kualitas diri kamu untuk tetap jujur dengan diri kamu, oke? Be yourself, itu. Jadi ini ya alasan kenapa orang jatuh hati sama kamu, karena mereka tahu kamu tuh orangnya apa adanya banget. Kamu ngomongnya A, ya kamu artinya A gitu loh. Gak ada yang muluk-muluk, gak ada yang apa-apa. Kamu jadi diri kamu sendiri dan kamu harap semua orang bisa jadi diri mereka sendiri, oke? Be yourself. Thank you group 1, high five. Oke, halo grup 2, apa kabar semuanya? Jadi happy International Women's Day ya. Ini aku bakal bacain channel message. Channel message-nya ini aku ada sempat interview, bukan interview sih, kayak nanya aja sama mas-mas di Starbucks. Namanya Mas Budi kayaknya, Mas Bud tapi panggilannya, di Starbucks di Beach Walk di Bali, oke? Dia bilang buat diri kamu jadi yang paling berharga. Oke, ini buat grup kedua ya. Jadi pesan dari Mas Budi ini untuk yang kalian para maskulin boleh ngomongin hal ini. Pesan ini kepada feminin kalian ya, siapapun itu, ibu kalian, pasangan kalian, teman-teman, bahkan orang yang gak dikenal pun. Oke, silakan ngomong. Jadi yang paling berharga. Ini aku mau ngomong dulu kepada kalian untuk grup 2. Orang jatuh hati sama kalian tuh karena kalian bener-bener pintar. Kalian bener-bener pintar, by the way. Kalian tahu apa yang kalian ngomong. Dalam arti ketika orang mempertanyakan kamu akan sesuatu, misalnya kenapa, misalnya nih ya, kenapa dunia ini bundar? Kok ngomongnya aku nggak ngomong kayak gitu, nggak, misalnya kayak kenapa aset itu, kok ngomongin aset sih, karena aku ngomongin soal akuntan nih. Kenapa harta, laba, aset gini-gini, kenapa modal itu gini, kenapa laporan keuangan tuh gini. Kamu tuh, sorry ya aku ngomongnya bahasa akuntansi, kamu tuh tahu akan semuanya. Kamu suka banget ya namanya memperkaya ilmu kamu. Mungkin gak langsung lewat buku, tapi kamu bisa baca lewat handphone kamu bisa baca lewat berita, kamu lihat dari YouTube. Kamu tuh orangnya suka penasaran. Kamu penasaran dengan dunia ini, kenapa sih kayak gini, kenapa orang kayak gitu, kenapa kayak gini gitu. Kayak kamu orangnya suka banget bertanya-tanya. Dan ini yang nyebabin orang itu banyak yang kagum akan kepintaran kamu, yang pertama. Dan kedua, ini percaya nggak percaya nih, orang yang jatuh hati sama kamu itu mereka tambah suka sama kamu karena kamu tuh cueknya tuh sudah the next level. Jadi kayak emang orangnya cuek banget, kamu ngerasa kayak kalian terserah mau ngomong apa, yang penting
aku lakuin apa yang menurut aku bener gitu loh. Jadi kamu kayak yang cuek iya, pinter juga iya. Dan orang terutama yang mungkin yang maskulin gitu ya, kayak ngerasa duh nih cewek kok kayaknya susah banget nih didapetin, atau cewek ini kok rasanya menantang banget gitu. Kayak menantang tuh dalam arti menjadi tantangan buat mereka untuk mendekati kamu. Dan bahkan kamu orangnya pun milih-milih temen by the way. Jadi kamu orang yang bukan bukan akrab sama semua orang, dan bahkan kamu lebih milih diem. Sehingga kadang kamu ngerasa kalau ngomong banyak gitu, ngomong kayak apa bahasanya tuh kayak ngomong basa-basi gitu ya. Kamu ngerasa buat apa sih ngomong basa-basi terus? Kenapa kita nggak ngomongin tentang filosofi? Kenapa kita nggak ngomongin tentang politik? Kenapa kita nggak ngomongin tentang apa kayak kimia, fisika atau segala macam gitu loh? Kamu sukanya kayak gitu, kamu suka yang kayak ke dunia bisnis, kayak kamu ngerasa lebih suka tentang intelektual dibanding ngomongin basa-basi, begosip tentang orang lain. Kamu nggak begitu suka akan hal itu. Ya kamu nggak masalah ngomongin itu, cuman kayak kalau bisa kamu lebih milih ngomong yang lebih dalam arti ini tanda kutip ya, bagi kamu tuh lebih baik ngomongin dalam kutip hal yang lebih berkualitas. Jangan ngomongin orang lain, mending kita ngomongin suatu ilmu aja gitu loh. Dan ini juga aku ngeliatnya kamu terlepas dari ilmumu yang luar biasa itu, kamu juga orangnya kadang kalau ngomong itu tegas by the way. Kalau kamu ngomong A, ya A. Kalau kamu ngomong B, ya B gitu loh. Gak akan ada, kamu jarang namanya yang ngubah pendapat kamu. Dalam arti orang kan kalau ada beberapa orang yang agak, maaf kamu agak pelin-pelan gitu ya. Kalau kamu enggak, kamu orangnya tegas. Kalau kamu bilang hari ini aku mau gini, ya kamu lakuin itu. Kamu sesuaiin semuanya dengan jadwalmu. Makannya berapa menit, mandi berapa menit, ngelihat HP nanti, oh breaknya udah 10 menit, oke, ciao, aku harus kerjain ini. Kayak bener-bener tuk kayak teratur banget gitu hidupmu. Dan ini juga kadang orang, kamu kalau misalnya udah suatu hari gitu, kamu ngerasa kok kok aku belum dapet pasangan gitu ya, kayak aku kurang apa gitu ya, pasang udah gini. Ini aku mau ngomong dulu nih, ngomong jujur ya, orang tuh terintimidasi deketin kamu. Orang ngerasa terintimidasi ngedekatin kamu karena yang pertama, kamu orangnya tegas banget. Yang kedua, kamu ngerasa apa ya, kayak kamu bisa ngelakuin semuanya, dan kamu gak sepenuhnya kadang butuh orang lain gitu loh ya, karena kamu orangnya independen. Yang pertama, kamu orangnya tegas, dan kamu tuh pinter. Jadi bagi orang yang mau dekati kamu, kadang pun juga kamu orangnya, karena saya boleh bilang gini, standar kamu high, jadi orang mau dekatin kamu tuh itu juga harus high gitu loh. Soalnya kamu nggak mau yang menye yang gitu, kamu nggak maunya yang gitu loh. Kamu mau orang yang respect sama kamu. Kadang aja kamu ngerasa kalau ketika kamu bertemu atau ketika kamu dikenalin sama orang, kamu ngerasa kayak kayaknya aku terlalu oke deh untuk orang ini gitu loh. Ada perasaan yang kayak gitu ke kamu. Cuman bagi beberapa orang inilah yang buat mereka jadi tertantang. Wah orang ini kok kayak yang tadi aku bilang kayak hebat banget ya gitu ya. Dan kamu juga kadang kayak karena ngerasa kamu tuh apa yang kamu mau, dan kamu nggak, by the way nggak segan-segan kayak bilang, kayaknya aku lebih baik sendiri deh dibanding sama orang yang kayak gimana gitu. Dan itu kadang ngebuat mereka, beberapa dari mereka jadinya malah sedih, patah hati. Beberapa dari mereka lagi yang bener-bener mau, jadi tambah mau ini ngejar kamu. Dan ini aku ngelihatnya malah banyak loh orang yang sebenarnya suka sama kamu tapi malu untuk ngomongnya. Lebih tepatnya malu untuk mendekati kamu gitu loh. Karena yang tadi saya bilang semuanya kualitas yang di diri kamu itu. Dan kamu ngerasa kamu emang benar-benar orang yang
kalau aku nggak level up gitu ya, kalau aku nggak ningkatin diri aku, kepada siapa lagi aku harus, istilahnya, kamu orangnya nggak mau bergantung sama orang. By the way, kamu ngerasa kalau aku bisa ngelakuin ini sendiri, aku bakal ngelakuin itu. Kamu nggak gitu butuh orang sebenarnya, ngomongnya gitu. Tapi yang aku lihat, orang yang jatuh hati sama kamu itu orang yang harus bisa kamu respect gitu. Tapi aku yakin di sini kamu bener-bener wow. Itu aja sih aku bilang, kayak bener-bener independen, kamu pintar, kamu tegas, dan ini kita ada poise. Jadi kamu kayak bener-bener orangnya teratur. Iya, kamu tahu, kamu you value apa bahasa Indonya, kayak you value yourself gitu loh. Kamu menjunjung tinggi diri kamu. Jadi untuk orang yang mau mainin kamu pun ya, ini aku ngomong, mau mainin kamu pun gak mudah. Mau main ini dalam arti kayak mau gombal-gombalin kamu, atau mau kayak ngerayu kamu atau apa, itu gak mudah, because you know, kamu tahu semuanya udah. Oke? So stay awesome. Orang jatuh hati sama kamu karena sekali lagi kamu, dari Mas Bud itu, kamu yang buat diri kamu paling berharga, dan kamu terus level up yourself. Kamu nggak berhenti di sini, kamu terus melevel lebih diri kamu. Tapi ingat sekali lagi, kamu butuh orang yang kamu respect, yang finally kamu bilang, inilah lelaki atau wanita yang pantas buat diri aku. Oke? Jadi stay awesome dan stay respect yourself. Oke? Tetap hormatin diri kamu. Oke? See you guys. Bye bye. High five. Oke, halo grup ketiga, apa kabar semuanya? Jadi sebelum saya mulai, Happy International Women's Day. Ini ada pesan untuk kalian, dan saya mohon bagi yang maskulin, silakan ngomong pesan ini kepada wanita-wanita yang lain atau para feminine energy di luar sana ya. Oke, untuk grup 3 ini pesannya, jangan cari masalah sama orang, nanti malah gak disukai, nanti malah kena getahnya sendiri. Oke, ini aku bilangnya ngelihat kalian, by the way. Ini aku pesannya, aku taruh di sana ya. Ini, aku ngelihatnya kalian bener-bener orangnya yang damai, tenang, tentram, kalem, feminin ya. Ini lebih ke feminin sih, jadi nggak masalah kalau yang maskulin pun, masih yang lelaki itu kayak lebih yang kayak ke feminin, dalam arti kalian nggak masalah untuk ngebantu pasangan kalian nggak masalah untuk ngebantu ibu kalian gitu loh, tapi tetap lelaki. Jadi ini aku ngelihatnya kamu benar-benar orangnya itu yang lemah lembut, kalau ngomong pun juga halus gitu ya. Dan kadang kalau orang ada, kamu ngedenger gosip gitu orang lain atau ada masalah, kamu nggak mau ngikut-ngikut, kamu bilangnya gak usah ikut-ikut lah, kalau orang ribut sudah tenang lah, jangan ribut. Jadi kamu tuh yang orang bener-bener keibuannya luar biasa loh, kayak keibuannya ya luar biasa, kayak bener-bener wanita apa ya, aku bilangnya kayak lebih keibuan lah dibanding teman-temanmu. Kamu tuh yang paling keibuan, bisa dibilang gitu loh ya. Soalnya kadang cara pakaianmu pun kayak yang mau pakai dress, maunya pakai yang rapi, yang lemah lembut, kukunya itu kalau bisa yang cantik-cantik. Terus kamu kadang, tapi sayangnya kadang nggak pede kalau orang bilang kamu nggak cantik, kamu nggak apa. Kamu tuh kadang kayak, kamu selalu bertanya, by the way, bukan orang bilang kamu nggak cantik, sorry, kamu kayak selalu bertanya, aku cantik nggak ya, aku gini nggak ya, aku udah cukup cantik nggak ya, aku gini. Jadi kayak kamu selalu pengen lebih. Yang penting dalam lebih itu dalam arti kamu pakaiannya oke, hari ini matching, kayak fashionista gitu ya. Jadi kayak emang pakaiannya, baju nih hari ini matching dengan
apa gitu. Kamu biasanya kalau pergi jalan gitu, kamu nanya dulu sama temenmu, hari ini kemana ya? Oh, misalnya pergi nongkrong, nanti kamu bakal pakai baju untuk nongkrong di cafe. Nanti kalau ke mall pakai baju nongkrong di mall. Di kalau ke pantai pakai baju nongkrong. Ini kayak ada tema-temanya tuh beda-beda. Dan ini saya ngeliatnya kamu kayak banyak dari kalian yang kayak lebih ke I don't know, kayak suka pose gitu, foto diri kalian di Instagram atau di Facebook atau sosial media gitu, kayak kamu enjoy banget, kayak ngelihat, duh kok cantik ya, duh suka banget deh, kayak aku hari ini pakai bajunya cantik banget gitu. Jadi kayak bener-bener yang wow, kayak bener-bener apa istilahnya, menurut kamu penampilan fisik tuh penting gitu loh, dan kamu orangnya suka kedamaian, kamu keibuan, kamu feminin. Dan ini aku ngomong jujur, banyak cowok maskulin, terutama untuk yang maskulin ya, banyak maskulin tuh jatuh hati sama kamu karena kamu dianggap kayak udah pantas jadi istri yang baik gitu-gitu, calon istri yang baik, calon ibu yang baik gitu-gitu. Jadi kayak kadang temenmu tuh aja bingung, kok kamu bener-bener feminin ya gitu ya. Oke. Dan ini juga aku lihatnya, kalau misalnya kamu lagi ada masalah, kamu cepet banget nangis. Kamu cepet banget nangis. Tapi mungkin ini yang buat orang lain, yang orang yang jatuh hati sama kamu tuh, orang ngelihatnya kalau kamu gitu, itu buat mereka lebih bisa protek kamu. Makanya ini aku ngelihatnya, kalau misalnya kamu perempuan, bagi kalian yang perempuan, kamu mempunyai beberapa teman perempuan yang lain yang lebih maskulin sama kamu. Jadi orang lain gitu ya, kayak misalnya kamu cewek, temen cewek pun, teman-temanmu yang cewek itu lebih maskulin yang bisa protek kamu. Soalnya mereka tahu kamu orangnya benar-benar yang feminin gitu loh. Jadi kamu istilahnya mau dilindungi juga, dan orang tanpa kamu bilang pun orang akan ngelindungin kamu, orang akan ngejaga kamu gitu loh. Jadi istilahnya ini benar-benar kayak wanita, keibuannya banget. Kamu lebih suka masak, ngurus rumah, kalau kerja yuk kamu kerjain, tapi kadang juga lebih suka di rumah gitu loh, lebih suka dalam arti ngelakuin hal yang istilahnya apa yang biasa orang bilang wanita ngelakuin, dalam arti masak, mengurus anak, mengurus suami, mengurus keluarga gitu. Kamu suka mengurus sesuatu, nurture, kayak menjaga seseorang, mengurus seseorang gitu loh. Mungkin pun kalau kamu bekerja nih lebih, saya ngeliatnya lebih kayak perawat gitu, ngebantu orang lain. Kamu ngerti ya maksud saya ya? Dan ini ngebuat orang tuh luluh hatinya ngeliat kamu, ngelihat kebaikan kamu, ngelihat kelemah lembutan kamu. Kamu tuh orangnya benar-benar kalau bisa tuh jangan ada yang namanya konflik di dunia ini. Kamu tuh orangnya benar-benar suka kedamaian, kamu nggak tega. Kamu nggak tega kalau misalnya ngeliat ada orang yang tersakiti, kamu nggak tega. Misalnya ngeliat ada hewan pun yang tersakiti, itu kamu benar-benar nggak tega. Itu apalagi kalau misalnya ngeliat orang lain gitu ya, kamu nggak tegaan orangnya. Dan kalau nonton Korea drama gitu-gitu ya, meweknya langsung cepet banget. Dan inilah dimana para teman-temanmu, para lelaki, para yang lain gitu ya, maskulinnya yang langsung cepat-cepat ngelindungin kamu. Dan inilah yang membuat mereka jatuh hati sama kamu gitu. Oke? Jadi kamu orangnya nggak suka cari masalah, dan menurut kamu yang penting lemah lembut aja, cinta damai aja, dan tetap istilahnya kayak jangan sampai juga kadang karena kamu benar-benar memperhatikan penampilan, kadang kamu juga apa ya istilahnya tetap improve yourself gitu loh.
kamu suka orangnya ganti suasana, tema-tema yang aku bilang tadi, kayak fashionnya itu benar-benar oke, dan inilah yang ngebuat orang jatuh hati sama kamu. Oke, grup ketiga, yuk. Aku harap kamu enjoy ya videonya. Happy International Women Day. Jadi itu kenapa orang jatuh hati sama kamu. Bye bye, high five. Halo, oke, jadi masuk ke grup 4 ya. Kita lanjut. Ini jadi Happy International Women's Day guys untuk semuanya. Ini ada pesan untuk kalian, dan ini pesannya aku dapat dari Mbak di Starbucks sama Mas Faiz namanya, di Starbucks juga di Beach Walk. Jadi kalau kalian ketemu mereka, say hi aja. Mereka nggak tahu sih kalau aku YouTuber, tapi oke. Mbaknya bilang jangan takut untuk keluar dari zona aman kamu. Terus untuk Mas Faiznya dia bilang teruslah menginspirasi untuk yang lain. Oke, ini aku langsung aja untuk grup 4. Aku ngelihatnya kalian jiwanya itu bener-bener jiwa besar gitu, berjiwa besar. Dalam arti orang jatuh hati kepada kalian karena kalian itu orangnya bener-bener punya rasa simpati, punya rasa empati juga, dan cepet banget namanya iba, merasa iba dengan orang. Kalian bakal ngelakuin apapun untuk orang lain. Dan ini aku bilang ini bukan cuman kepada mereka yang kalian kenal, tapi ini kepada semua orang. Semua orang, by the way. Aku ngelihatnya gitu. Bahkan orang yang gak kamu kenal pun kadang kamu bener-bener kayak siap ngebantu mereka gitu loh. Ketika kamu ngeliat kayak fakir miskin gitu ya, atau orang yang kesusahan, kamu langsung mau ngebantu mereka. Dan bahkan kadang ketika misalnya kamu ngelihat ibu-ibu jualan gitu, atau kamu ngerasa kayak aku bakal beli lebih gitu loh. Kamu misalnya ibu tuh jualan segini, kamu bakal beli lebih, bahkan kamu nggak minta kembaliannya. Jadi kamu bener-bener jiwanya jiwa besar banget. Dan kalau aku boleh bilang ini ya, kamu tuh kalau seandainya aku boleh ngomong, kayak kesatria gitu loh. Kesatria dalam arti kalau lelaki ya, kalau perempuan lebih ke apa ya, kesatria berarti kayak lebih ke kayak Princess Jasmine. Ngomongnya gitu, Princess Jasmine, iya. Soalnya kayak bener-bener ramah, ya iya. Rasa ibanya itu loh, empatinya itu loh, kayak berjiwa besar. Sampai banyak orang tuh bilang, kamu tuh bisa baik banget ya, kayak teman-temanmu, sahabatmu tuh kayak sampai bingung, kok kamu bisa nyata ya. Jadi kayak kesannya kamu tuh kayak bukan dari dunia ini gitu loh, kayak jiwanya tuh kayak jiwa malaikat sampai bisa dibilang gitu. Hatinya itu loh, hati emas. Nah itu dia, kata-katanya tuh hati emas. Oke? Jadi kayak bener-bener luar biasa sih saya ngeliatnya, dan orang banyak yang jatuh hati dengan kamu karena itu. Dan bukan hanya karena itu juga, karena kamu orangnya walaupun kamu banyak memberi gitu ya, tapi kamu juga mikir tentang masa depan. Jadi orangnya kesannya nggak cuman istilahnya kayak, mungkin beberapa orang bakal mikir kamu boros, tapi padahal kamu nggak, by the way. Kamu orangnya pinter. Kamu tahu, oke, aku ngelakuin ini pasti nanti ada cara lain untuk prospek bisnis kamu misalnya, untuk bisa lebih menguntungkan. Kayak ada-ada aja. Kamu bener orangnya nggak cuma iba, empati, simpati, rasa berjiwa besar, tapi kamu juga kreatif dan juga mikirin masa depan. Jadi kamu orangnya bener-bener menjunjung tinggi namanya stabilitas. Bagi kamu stabilitas itu penting. Jadi oke, kamu memberi dan kamu gak pelit. Yang tadi aku bilang, kamu gak pelit walaupun kamu memikirkan masa depan. Biasanya kan kalau banyak orang, beberapa di luar sana yang bener, maaf ngomong, kayak agak perhitungan gitu ya. Kalau kamu enggak, karena kamu ngerasa kayak ketika kamu memberi itu ngerasa ketika kamu menservis gitu, kayak act of service, kalau nggak salah namanya itu love language-nya, act of service. Itu kamu ngebantu orang itu, kalau kamu ngerasa malah hati kamu ngerasa bahagia gitu loh, kamu malah ngerasa happy. Kamu nggak ada ngerasa nanti bakal uangnya habis gitu, itu nggak, malah
malah ada-ada aja ide untuk memperluas jaringan bisnis kamu atau menambah, kayak ada aja rezeki gitu loh. Tapi walaupun kamu tahu kalau semuanya kan harus diseimbangkan gitu ya, cuman kamu bener-bener orangnya mikirin masa depan, kamu mikirin nanti gimana untuk keluargaku, nanti gimana untuk pasanganku, nanti gimana untuk anakku. Kamu udah mempersiapkan semuanya. Jadi ini aku ngelihatnya, siapapun itu, keluarga kamu, pasangan kamu, teman kamu, itu biasanya mereka nggak bakal khawatir ketika mereka ada di samping kamu, karena kamu orangnya bener-bener kayak kayak udah siap semua gitu loh. Materi nanti udah disiapin, perlengkapan ini nanti udah disiapin, ini kayak udah ada semua, disiapin semua, plan A, plan B, plan C. Jadi kalau misalnya kamu berangkat nih sama temenmu gitu ya, temenmu tuh yang paling kayak, ya udah tenang lah kalau ada si A gitu, kalau udah ada kamu, ya semuanya udah tenang, udah beres. Bukan berarti kamu bakal ngelakuin semuanya loh ya, bukan berarti kamu bakal ngelakuin semuanya, tapi lebih ke kayak kamu mau ngelakuin banyak hal, tapi di satu sisi juga kamu kayak ngerasa gak keberatan gitu untuk ngelakuin hal itu. Cuman sekali lagi ini saya mau ngomong dulu, jangan apa ya istilahnya, kayak jangan takut untuk ngerasa kamu membebani orang lain. Gitu ya, saya mau bilang jangan pernah takut untuk kamu ngerasa untuk membebani orang lain, karena aku ngeliatnya juga kalaupun misalnya kamu ngerasa ini beban kamu udah cukup berat, kamu mintalah bantuan kepada orang, karena saya percaya ketika kamu meminta bantuan itu dari orang lain, orang malah tambah respect sama kamu. Dan ini saya lihat karena jiwa kamu yang besar ini, kamu rela membantu orang, kamu bener-bener, ini aku ngeliatnya jujur, kamu bener-bener menginspirasi terutama teman-teman deket kamu yang tahu betul jiwamu itu, jiwa kreatif kamu, jiwa pemberi kamu. Mereka tuh benar-benar terinspirasi, dan karena kamu ngelakuin hal baik, orang lain pun ngikutin ngelakuin hal baik itu. Jadi jangan. Dan inilah yang membuat orang tuh jatuh cinta. Orang yang awalnya gak kenal sama kamu jadi tahu nama kamu. Oh dia, oh yang itu kan, oh itu si B, oh yang itu kan, aku tahu kemarin dia kayak gini-gini. Orang tahu karena tindakanmu itu. Dia pesan saya, jangan pernah ngerasa gak pede. Karena beberapa dari kalian pernah, mungkin ada yang ngerasa nggak pede, kurang ini kurang itu, but no, you are amazing. Kayak bener-bener serius ini aku ngeliatnya, kamu banyak banget buat orang mangap. Mangap dalam arti kayak wow, aku nggak nyangka loh dia bisa ngelakuin itu. Dan jangan pernah ragu akan kemampuan kamu. Aku harap kamu suka. Tapi inilah alasannya kenapa orang jatuh cinta sama kamu, kenapa orang jatuh hati sama kamu. Stay true to yourself, dan jangan, ingat pesannya, jangan takut keluar dari zona aman kamu, dan terus inspirasi. Jangan pernah ragu akan kemampuan kamu, cause you are amazing. See you guys, bye bye, high five. Kita masuk ke grup kelima, Happy International Women's Day. Jadi ini pesan untuk kalian. Jadi dia bilangnya, wanita yang hebat tahu apa yang dia mau dan berani melakukannya walaupun yang lain menentang, tapi dia tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Wow. So straight away langsung aja ini aku ngeliat kamu, orang jatuh hati sama kamu, aku langsung aja bilang karena kamu sosok yang benar-benar powerful dalam arti, yang pertama, satu, kamu tahu apa yang kamu mau dan kamu bakal ngelakuinnya. Itu istilahnya kalau bahasanya itu kayak ada tunnel vision. Jadi kamu tahu apa yang kamu mau, aku ada goal itu, aku bakal ngelakuin itu. Yang lainnya mau ngomong apa, mau ke kiri ke kanan, kamu lurus aja sampai nabrak itu goal kamu. Kamu orangnya gini, kamu gak mudah percaya by the way sama orang. Kamu agak
apa ya istilahnya tuh, kesannya agak nggak mudah tersipu malu, nggak mudah cepet unimpressed itu loh. Kayak unimpressed apa ya, kayak jarang bisa orang impress kamu karena kamu ngerasa nggak semudah itu, karena kamu bener-bener orang yang powerful, you are hot kamu seksi, kamu hot, kamu tahu kamu cantik. Mungkin beberapa yang ada yang nggak tahu, tapi aku mau ngomongin kamu powerful, kamu cantik, kamu hot banget, kamu benar-benar pede orangnya, karena kamu tahu kamu benar-benar powerful, kamu hebat itu. Dan waktu aku bilang orang susah untuk impress kamu, untuk buat kamu kagum, orang susah, nggak semudah itu istilahnya, karena kamu tahu kalau kamu bisa ngelakuin itu juga. Jadi istilahnya, ini saya ngomong dulu ya, untuk yang kamu tahu bahasa yang feminis. Nah, ini saya ngeliatnya untuk yang kamu perempuan yang feminin, kau feminin energinya di sini, kamu lebih ke feminis. Jadi ketika kamu ngelihat ketika lelaki atau maskulin bisa ngelakuin itu, berarti aku juga bisa ngelakuin itu. Gitu. Jadi kamu benar-benar orangnya independen dan kamu tahu akan hal itu. Kamu tahu akan kemampuan kamu. Orang jatuh hati sama kamu nggak cuman karena penampilan kamu, nggak cuman karena kemampuan kamu, tapi gimana caranya ketika kamu membawa diri kamu. Kamu percaya atau nggak percaya, ketika kamu membawa diri kamu di suatu ruangan atau ketika kamu berjalan, itu orang bakal noleh ke kamu. Ini saya ngeliatnya gitu. Oke, jadi waktu kamu bilang enggak, stop it. No, people do that. Orang ngelakuin itu. Dan aku ngeliat itu jelas. Jadi ketika kamu ngerasa, ketika kamu down, ketika kamu low, ketika kamu ngerasa kayak mellow atau bad mood, kamu langsung kayak bahasanya itu kayak bilang, pakai baju yang cantik, put your lipstick merahmu, pakai high heelsmu, dan kamu tahu langsung boost lagi moodnya, langsung naik lagi gitu loh. And it's you. Oke, kamu tahu apa yang kamu mau dan kamu benar-benar pede akan diri kamu itu. Oke? Dan gak cuman itu yang buat orang kayak langsung terpana gitu, cause you're magnetic. Kamu kayak magnet kepada orang-orang lain, tapi kamu juga benar-benar fokus dengan keuangan kamu, by the way. Dan ini gak semua, istilahnya aku bilangnya gak semua teman-teman kamu, gak semua keluarga kamu yang benar-benar istilahnya tuh kayak sampai sefokus kamu gitu, nggak sampai sefokus kayak kamu gitu. Kadang kamu juga orangnya nggak cuma fokus sama keuangan, tapi kamu bener-bener suka yang namanya stabilitas. Kamu bener-bener mikirin masa depan dan kamu rela kayak berjam-jam gitu kalau di office gitu ya, lembur kayak sampai malam kerja, atau di rumah juga kerja. Kamu jujur agak workaholic, ini yang aku lihatnya gitu. Tapi orang malah ngelihatnya malah demen sama kamu karena kamu kayak cuek gitu loh. Orang mau ngomong apa, jadi kesannya nggak mudah untuk nangkep hati kamu gitu. Kamu workaholic, kamu mikirin masa depan kamu, dan kamu mikirin goal kamu di atas percintaan, di atas apa, dan kamu bener-bener orangnya family oriented gitu. Kamu bener-bener yang sayang sama keluarga kamu fokus dengan prioritas kamu, dan itu maksudnya mudah banget bagi kamu untuk stay on track, kembali fokus sama prioritas kamu. Oke, jadi misalnya istilahnya ya, saya ngomongnya ketika ada proyek yang kurang, istilahnya kamu expect-nya proyeknya bisa lancar, ketika kamu expect nilai ujian kamu, nilai akhirnya besar, tapi nggak gitu besar, kamu tetap stay on track, nggak apa-apa, coba lagi. Kamu orangnya nggak mudah menyerah. Dan ketika misalnya situasi luar gitu ya, ketika misalnya ini misalnya beberapa dari kalian yang ada lagi drama, ribut sama pasangan, atau lagi cekcok dengan keluarga atau teman, kamu tahu kamu ada proyek besar nih, atau ada
presentasi atau misalnya ada apa gitu yang penting dengan kerjaan kamu, itu yang terjadi misalnya putus sama pacar, kamu tetap bilang apapun yang terjadi aku harus tetap ngelakuin ini. Hidupku, my life is moving forward, hidupku tetap melaju ke depan. Dan drama putusnya itu kamu gak gitu pusingin, kamu mudah banget kayak fokus sama apa tujuanmu, apa goal kamu, mikirin dramanya nantilah. Pasti ada nangisnya, cuman balik lagi ke, jadi kamu mudah banget gitu loh, kayak fokus, stay on track untuk apa yang penting buat kamu. Dan ketika orang tahu akan hal itu, gak semuanya tahu, tapi ketika orang teman-teman deket kamu, teman kerja, bahkan lingkungan kamu ngelihat kamu, sosok kamu itu pada wow, this woman itu gila, kayak you blow their mind. Misalnya kayak kamu tuh kayak bener-bener wow gitu loh. Dan kadang ada di saat dimana kamu bakal down, tapi kamu gak bakal down lama, karena sekali lagi kamu ngerasa life must go on. Itu prinsipmu. Dan ini kamu tahu juga semuanya itu butuh perjuangan, dan kamu gak merasa keberatan akan namanya kerja keras. Karena beberapa orang kan yang mudah jatuh. Kalau kamu mau jatuh berapa kali, kamu akan bangun, kamu belajar, dan kamu bakal maju lagi. Dan banyak banget orang kagum sama kamu, kagum akan kehebatan kamu. Ya, so gila sih. Aku speechless waktu baca tentang kamu ini. Wow. So ini untuk kalian semua, mau kalian yang feminin atau mau yang maskulin, tetap powerful ya, cause you are amazing. Bukan amazing aja, tapi karismanya itu loh, konsistensi dan persistensinya itu loh luar biasa. Dan kepercayaan diri kamu itu tolong dipertahanin, dan tolong bangkitkan orang-orang di sekitar kamu. Yang saya lihatnya beberapa dari mereka yang agak gak pede dan merasa terintimidasi akan diri kamu. Cuman aku harap kamu bisa bangkitin mereka supaya jadi kayak kamu, oke? Tapi banyak banget orang jatuh hati karena kamu kayak gitu. Dan banyak juga banyak juga yang patah hati karena itu. Jadi apa ya, saya gak tahu lagi mau ngomong apa. But you know, kalau kamu hebat, okay? Yuk, see you guys. Bye-bye, high five. Oke, grup 6, udah grup terakhir ya, udah gak nyangka, udah cepet banget. Oke, ini sebelum saya baca tentang kenapa orang jatuh hati kepada kamu, saya akan baca channel message, pesan untuk kamu. Ini terutama yang perempuan, bagi kalian yang masculine, boleh ngomong ini kepada yang femininnya ya. Jauhkan kata salah, jauhkan kata kamu, jauhkan kata diamlah. Oke. Jadi ketika saya channel message ini, saya agak bingung awalnya kenapa saya bilang gitu. Cuma setelah saya cari tahu, oh ternyata gini. Oke, pertama, orang jatuh hati kepada kamu karena pertama, kamu bisa memberikan harapan. Ketika saya bilang memberikan harapan itu bukan berarti kamu PHP loh ya, no. Ketika saya bilang gini, harapan dalam arti ketika orang udah nyerah, ketika orang udah kayak udah nyerah aja gitu-gitu, kamu yang bilang ke mereka, kamu bisa bangkit lagi yuk. Ketika orang udah lelah, kamu bakal bilang kamu bisa kok. Itu. Jadi kamu yang membuat mereka tuh untuk bangkit lagi. Dan saya mau ngomong ke kamu, orang ngelihat itu dan orang kagum sama kamu, dan orang kayak, aku nggak tahu apakah mereka bilang ini, tapi aku mau ngomong, banyak orang itu yang berterima kasih tanpa kamu, oke, tanpa kamu belum tentu mereka bisa melakukan
apa yang seharusnya mereka lakukan. Tanpa kamu, belum tentu mereka bisa menjadi sosok yang sekarang. Jadi apapun yang kamu lakuin di kesehariannya atau di bidang apapun yang kamu lakuin, aku pengen ngomong kalau kamu berperan besar loh dalam kehidupan orang-orang. Channel message-nya dibilangnya jauhkan kata salah. Itu karena kamu orangnya jarang bilang kamu yang salah, aku yang benar. Kamu jarang bilang gitu, malah nggak pernah, hampir nggak pernah. Oke? Dan ketika kamu bilang aku bilang apa, jauhkan kata kamu orangnya kayak kita, lebih ke kita. Jadi bukan aku, bukan kamu, lebih ke kita gitu loh. Jadi kamu bener-bener yang kayak istilahnya tuh ngebangkitin orang yang hampir kayak benar-benar desperate, yang putus asa, dan kamu bener-bener ngebangkitin mereka. Dan kadang orang yang diem aja, kamu tahu ada masalah di kehidupan mereka gitu. Dan itu yang kayak buat orang tuh kayak pada wow, dia tahu dari mana ya gitu. Dan ini menurut saya sesuatu yang benar-benar mungkin kamu sadar, mungkin gak sadar, tapi ini aku mau ngomong ke kamu kalau kamu tuh bener-bener sosok yang one in million gitu loh, satu dari jutaan orang, istilahnya kurang lebih begitu ya, kayak one in a million type of person. Jadi kalau misalnya kamu bilang orang jatuh hati kepada kamu, ya ini yang aku lihat kualitas yang paling highlight gitu, yang paling terutama, yang paling terbaik yang aku lihatnya itu karena itu. Sorry. Terus yang kedua, karena yang kedua tentu aja karena kamu yang ketika aku lupa yang kamu bilang jauhkan kata salah, itu karena kamu bilang di sini aku mau denger dulu semuanya, kamu poinnya gimana, jadi kayak bisa kamu lihat gitu loh. Jadi kamu orangnya nggak satu sisi aja, tapi kamu lihat dulu dua sisi ini gimana. Karena kan biasanya gitu, selalu ada dua sisi di dalam suatu cerita. Dan kamu orangnya, makanya ketika kamu nyadar nggak, ketika orang lagi desperate itu orang pasti nyari kamu, mau curhat gitu-gitu. Dan kamu orangnya ketika orang curhat, kamu bener-bener ngasih saran atau respon, dan kamu tuh dengerinnya tuh denger banget. Kan banyak orang yang kadang denger, ketika ditanya apa, dia bilang ya gitu, ya apa, ya gitu. Kalau kamu bener-bener denger dan kamu bener-bener kayak, kadang apa yang kamu ngomong tuh kayak nusuk ke jantung mereka dalam arti yang baik, kayak wow, aku nggak sadar loh, kok aku nggak terpikir ya. Kamu buat orang terpikir akan hal itu. Dan kadang ketika hal ini yang membuat beberapa dari kalian ini aku pernah dengar kata old soul. Jadi kayak yang emang bukannya kamu tua, bukan, kayak jiwa kamu tuh jiwa yang bijaksana gitu loh. Dalam arti kamu udah ngerasa kayak semua masalah ini pasti ada solusinya. Makanya orang nyaman banget ngomong sama kamu tuh kayak ngomong sama, saya nggak tahu umur kamu berapa, tapi kamu lebih bijaksana dan lebih dewasa daripada umur kamu gitu. Dan tidak peduli akan umur kan hanya kayak status saja, tapi jiwa kamu itu jiwa yang bijaksana. Dan kamu pandai mencari uang, sangat-sangat pandai. Kebanyakan dari kamu ini yang saya lihatnya, dan itu yang membuat orang kayak kagum. Mau kamu perempuan, mau laki-laki, mau maskulin atau feminin, kamu pandai mencari uang, kamu pandai menabung, dan kamu juga berani untuk mengambil resiko. Risk taker gitu intinya, mengambil resiko dalam arti ketika ada suatu tawaran gitu ya, atau ketika ada suatu tawaran lah kurang lebih, atau proyek apa gitu, kalau kamu lihat potensinya bagus, menurut kamu sudah sesuai aturan, dan kamu gak segan untuk
menapai kaki kamu untuk ngelakuin hal tersebut. Mungkin beberapa orang akan takut, tapi kamu enggak, karena kamu ngerasa kamu udah mikirin baik buruknya ini gimana. Jadi orang kamu, walaupun saya bilang kamu risk taker gitu, kayak ambil resiko, berani ambil resiko, tapi kamu udah mikirin baik buruknya ini gimana gitu. Nah itu dia, oleh itu sebabnya saya bilang kamu orang yang bijak. Itu pas ya, jadi ya, oh my god, saya baru nyadar, ini pas. Dan terlepas dari itu juga, saya ngelihatnya kamu bisa menyeimbangkan. Yang tadi saya bilang menyeimbangkan, gak hanya opini satu orang dan opini yang lain, tapi kamu bisa menyeimbangkan semua. Berusaha lah, kamu bisa menyeimbangkan hidupmu. Makanya ketika orang ngelihat kehidupan kamu, kok kayaknya teratur banget gitu ya, dalam arti kamu berusaha untuk uang ada ya, tampang oke, ya, terus nggak hanya dua ini secara duniawi gitu ya, tapi kamu juga rajin berdoa. Jadi istilahnya nih ya, saya ngomong nih jujur, istilahnya kamu tuh tipe orang yang wanita idaman, pria idaman ya kamu gitu. Itu yang aku lihatnya. Makanya orang lihat kamu kayak gitu, tapi kamu benar-benar pemilih. Soalnya kamu ngerasa, bukan berarti kamu jahat loh ya, cuman kamu ngerasa kadang lebih baik sendiri daripada nanti kamu nyakitin orang karena kamu gak sanggup memberikan dia gitu loh, memberikan dia sesuatu yang dia butuhin. Kamu ngerasanya gitu, padahal sebenarnya kamu bisa memberikan orang tuh lebih dari yang mereka butuhin. Itu yang aku lihatnya. Oke? Apalagi ya, pokoknya kamu top banget deh. Langsung aja ngomong gitu, kamu top banget ya. Wow, saya pengen lo ketemu kamu. Jadi suka nih. Enggak lah, enggak, bercanda. Soalnya gini, menurutku sudah sangat jarang bagi kita gini ya, kayak ngelihat orang yang masih balance. Karena kebanyakan orang kan agak, kalau materialistis itu biasa, tapi kan orang banyakan yang kayak workaholic banget, atau yang sama sekali nggak kerja, atau yang males-malesan banget. Banyaknya nggak seimbang gitu loh. Jadi mungkin siapa yang milih file grup 6 ya, mungkin boleh komen gimana cara kalian untuk menyeimbangkan ini semua. Menurutku itu hebat banget loh. Dan saya nggak peduli, saya pengen belajar dari kamu. Oke? Yuk, thank you so much guys. Aku harap kamu suka dengan alasan orang jatuh cinta. Dan menurutku sudah pasti sih orang jatuh cinta sama kamu. Oke? Yuk, thank you guys. Bye bye. High five.